Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya anak-anak, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Yang penting selalu menjaga pola makannya ya. Jangan capek-capek di rumah, selalu menjaga keseimbangan. Ya anak-anak, sebelum materi dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa bersama-sama dengan Pak Andi, diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita sudah bertemu di tema 6 ya. Sekarang yaitu membahas tentang subtema 3 dan subtema 4. Di tema 6 ini terakhir ya, pembahasannya ada di subtema 3 dan subtema 4. Dan kali ini lagi Pak Andi membahas langsung 2 subtema ya. Diperhatikan itu gambarnya, diperhatikan itu tulisannya. Tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3 masuk di subtema 3 tentang lingkungan sekolahku. Materinya bermain lompat tali. Itu untuk subtema yang ketiga. Untuk subtema yang keempat tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa materinya? Materinya tentang bermain lompat. Bermain lompat itu ada 3 ya. Melompat, melayang, dan mendarat. Ya anak-anak, itu untuk tema 6. Langsung saja kepada materi. Tapi sebelum masuk ke materi, kita mengenal dulu, kita memahami dulu tentang tujuan pembelajaran di subtema 3 ya. Tujuan pembelajaran subtema 3 yang pertama, anak-anak mampu menunjukkan gerakan berpindah tempat dalam senam lantai dengan tepat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu melakukan gerakan berpindah tempat pada senam lantai dengan tepat. Berikutnya yang nomor 3, anak-anak mampu menunjukkan gerak tolakan, melayang, dan mendarat kembali pada senam lantai dengan tepat. Terakhir, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu anak-anak mampu melakukan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat kembali pada senam lantai dengan tepat. Jadi di tujuan pembelajaran ini kami itu bisa menunjukkan atau bisa menjelaskan. Yang kedua, kamu harus bisa mempraktekkan. Itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Oke, langsung ke materi. Ya, materi di subtema 3 ini seperti yang Pak disampaikan tadi, yaitu tentang bermain lompat tali. Ya, bermain lompat tali ini di dalamnya ada beberapa ya, yang ada beberapa permainan. Yang pertama ada melompat. Melompat itu dalam artian squat jump ya. Bagaimana Pak gambarnya squat jump itu? Ya, diperhatikan. Ya, ini gambarnya squat jump. Jadi ada beberapa gerakan. Gerakan pertama berdiri, gerakan kedua sedikit jongkok dan lutut ditekuk, gerakan ketiga itu melayang, dan gerakan keempat mendarat. Itu dimengerti dan dipahami. Bagaimana caranya Pak? Oke, sekarang masuk ke langkah-langkahnya sebagai berikut atau caranya sebagai berikut. Yang pertama, kedua tangan dikaitkan di belakang kepala seperti gambar tadi ya. Kedua tangan dikaitkan atau ditaruh di belakang kepala. Kalau sudah posisi seperti itu, baru yang kedua, lutut ditekuk. Kalau sudah lututnya ditekuk, jadi yang bungkuk tadi, badan agak rendah. Kalau sudah nomor 2, baru menginjak ke yang ketiga, lompat ke atas
baru yang keempat kembali ke posisi awal. Nah, itu caranya melakukan squat jump ya. Ya, lanjut langsung masuk ke berikutnya. Yang kedua yaitu bermain lompat tali. Ya, mungkin kalian sudah mengenal, sudah memahami, sudah banyak tahu tentang lompat tali ya. Nah, ini gambarnya lompat tali. Lompat tali ini melakukan permainan lompat tali itu paling sedikit adalah 3 anak. 3 anak adalah dua anak memegang tali. Nah, 2 anak memegang tali, yang 1 anak melakukan lompatan. Nah, ini seperti gambarnya. Nah, diperhatikan gambarnya. Nah, itu namanya berkelompok ya. Paling sedikit permainan lompat tali adalah 3 anak. Bagaimana caranya? Ya, caranya sebagai berikut, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, 2 orang memegang tali. Yang kedua, kalau sudah dipegang talinya, 1 anak melompati tali tersebut. Jadi kalau sudah dipegang, 1 anak melompati tali seperti pada gambar tadi. Yang ketiga, salah satu kaki menjadi tumpuan ya. Tumpuan itu pada saat mau melompat. Jadi mana kakimu yang paling kuat, kiri atau kanan? Nah, kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Nah, tadi tumpuan itu mana kakimu yang paling kuat, itu buat kamu melompat. Berikutnya yang keempat, kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri ya, yang Pak Andi jelaskan tadi barusan. Terserah tumpuanmu yang kuat itu ke kaki mana, kanan atau kiri ya. Mendaratnya itu jelas kaki kiri atau kaki kanan juga. Nah, ini jangan lupa juga harus diikuti dengan keseimbangan. Hati-hati pada saat mendarat, harus seimbang. Kalau nggak seimbang nanti akan terjatuh ya. Terjatuh akan mengakibatkan lecet ya, atau cedera ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, itu tadi untuk subtema 3 anak-anak ya. Subtema 3 tentang squat jump sama permainan lompat tali. Sekarang masuk ke subtema 4. Sebelum masuk ke pembelajaran ke materi subtema 4, tujuan pembelajaran harus dipahami dulu. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan gerak tolakan, melayang, dan mendarat yang dapat dilakukan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan gerak tolakan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran ya. Bagaimana materinya? Ya, ini materinya kita bahas ya. Ya, materinya yang sudah Pak Andi jelaskan di awal tadi tentang bermain lompat. Ada 3, melompat, melayang, mendarat ya. Jadi bermain lompat itu ada 3 tahapan. Yang pertama melompat, setelah melompat melayang baru mendarat. Ya, di dalamnya di situ permainannya ada 2 ya, ada 2. Yang pertama melompat dan mendarat. Ya, ini gambarnya diperhatikan tuh. Ada keterangannya juga, posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi 4. Posisi 1 siap untuk melompat, posisi 2 sudah melayang, posisi 3 siap-siap untuk mendarat, dan posisi keempat sudah mendarat. Itu gambarnya diperhatikan. Oke, caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kedua kaki ditekuk dan bersiap melompat. Tadi kedua kaki itu ditekuk, sebelum melompat kedua kaki ditekuk baru melompat. Berikutnya yang kedua, lompat ke depan. Yang ketiga, kembali ke posisi awal ya. Nah, itu caranya untuk melompat ke depan ya. Melompat ke depan caranya. Oke, lanjut ya. Sekarang menginjak yang kedua ya. Yang kedua yaitu tentang melompat melewati rintangan. Melompat melewati rintangan ya. Ini gambarnya. Rintangannya apa di situ? Ada kardus, ada 4 kardus. 1 2 3 4. Dia melompat di kardus 1, kardus 2, kardus 3, dan kardus 4. Melompat rintangan. Namanya melewati rintangan. Tapi kalian tidak perlu di sana itu memakai kardus. Benda apa aja bisa dipakai untuk melompati rintangan ya. Yang penting kalian bisa mempraktekkan dengan baik. Bagaimana caranya?
Ya, langkah-langkahnya sebagai berikut caranya. Yang pertama, kedua kaki ditekuk dan bersiap melompat. Yang kedua, lompat ke depan dengan melewati rintangan. Oke, Pak Andi ulang lagi. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut atau caranya sebagai berikut. Kedua kaki ditekuk dan bersiap melompat. Yang kedua, lompat ke depan dengan melewati rintangan. Yang ketiga, kembali ke posisi awal. Caranya itu sama dengan lompat ke depan tadi. Ya, caranya sama dengan melompat ke depan yang tanpa rintangan tadi. Ya anak-anak, itu untuk subtema 4. Nah, ya anak-anak, untuk subtema 3 dan subtema 4 itu materinya. Sekarang tugas kalian adalah yang pertama, ini diperhatikan. Tugas kalian yang pertama yaitu melakukan gerakan squat jam sampai 10 kali hitungan apa yang sudah Pak Andi jelaskan di materi tadi, dan juga ada gambarnya. Dilakukan sampai 10 kali hitungan. Itu tugas atau praktek yang pertama. Dan sekarang praktek yang kedua, gerakan melompati tali. Jadi untuk yang kedua ini, gerakan melompati tali, kamu harus meminta bantuan sama teman kalian, sahabat kalian, saudara kalian, kakak kalian, atau siapapun yang ada di dekat rumah kalian. Minta tolong untuk memegangi talinya, sedangkan kalian sendiri atau kamu sendiri itu melompat ya, jangan memegang tali tapi prakteknya melompat. Jadi minta bantuan ya untuk melompat tali ya. Yang tadi minimal paling sedikit adalah 3 orang. Nanti kamu yang melompat ya, temanmu atau siapapun itu yang memegangi tali ya. Itu untuk praktek yang kedua. Sekarang praktek yang ketiga, gerakan melompat dan mendarat. Nah, gerakan melompat dan mendarat yang sudah Andi sampaikan di materi tadi juga, dan juga ada gambarnya. Melompat dan mendarat. Ini yang ketiga tanpa rintangan loh ya. Terus yang keempat, gerakan melompat melewati benda atau rintangan. Benda apapun yang ada di rumah itu harus dipergunakan ya. Yang penting ada rintangannya. Oke anak-anak, itu untuk tugas kalian yang di rumah. Nanti tugas ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ya, dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, hasilnya difoto ya, hasilnya difoto kolase seperti biasanya. Setelah itu dikirimkan di nomor WA-nya Pak Andi ya, dikirimkan di nomor WA-nya Pak Andi. Itu untuk tugas kalian di tema 6 ini. Kan anak, Pak Andi cukup sekian untuk di tema 6 ini. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat, dan yang jelas kalian bisa memahami dan mempraktekkan dengan benar. Kenapa? Karena nanti ada tugas-tugas yang harus kamu kerjakan. Oke anak-anak, Pak Andi cukup sekian. Sebelum Pak Andi tutup materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa penutup kita ikuti bersama-sama dan diikuti dengan berdoa ya. Ayo berdoa, diikuti bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Pak Andi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.